Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol hal-hal yang bermanfaat ya. Tidak hanya reading saja, tetapi saya juga bakal memberikan semacam pembekalan dan juga materi buat teman-teman. Kita akan bicara tentang healing, kita akan bicara tentang releasing. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah saatnya kamu melakukan self-healing ya. Self-healing dan juga releasing. Saya yakin teman-teman sering mendengar kata-kata healing atau releasing atau juga hipnoterapi atau terapi dari video-video yang saya buat ya, karena saya selalu mengatakan healing, releasing dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena memang basicnya saya lebih banyak melakukan healing, releasing dan konsultasi yang berkaitan dengan psikologis, berkaitan dengan pikiran dan juga kejiwaan, mental block dan sebagainya, atau energi-energi yang mungkin sedang ada masalah di dalam diri kamu sendiri atau di dalam diri teman-teman yang datang ke saya atau klien-klien yang datang ke saya juga. Nah, saya kepengen ngobrol santai di malam hari ini, sekaligus nanti sekali lagi kita bakal dibantu dengan kartu-kartu untuk melihat ya tanda, situasi, kondisi, keadaan seperti apa sih yang memang sudah harus di-healing gitu kan. Dan kemudian tanda-tanda di sini juga nanti akan memberikan semacam saya baca gitu ya, saya baca. Nah, tanda-tanda itu nanti akan saya jabarkan. Kalau tanda-tanda ini muncul ada di dalam diri kamu atau sedang kamu rasakan, nanti dampaknya seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya ternyata tanda-tanda yang muncul di situ ada di dalam diri kamu atau mungkin mengarah kepada suatu keadaan yang memang tidak bagus, berarti itu tandanya kamu harus melakukan self-healing gitu kan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang healing, healing itu sendiri adalah penyembuhan gitu kan. Penyembuhan dari apa? Dari berbagai macam penyakit atau sakit yang diderita oleh siapapun, terutama adalah sakit-sakit yang berhubungan dengan psikis atau psikologis atau yang berkaitan dengan psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah penyakit atau sakit-sakit yang diderita oleh seseorang akibat pikiran dan juga perasaannya yang tidak tenang. Jadi pikiran yang kacau, pikiran yang semrawut, pikiran yang mungkin sedang tidak jelas gitu kan. Itu bisa jadi berdampak kepada perasaan atau psikologi seseorang dan kemudian akan berdampak lagi kepada fisik ya. Jadi dimulai dari psikis nanti berdampak ke fisik. Karena setiap keluhan atau setiap emosi-emosi yang muncul di dalam diri seseorang itu biasanya nanti akan menimbulkan simptom atau gejala-gejala yang muncul lewat tubuh kita gitu kan. Apakah kepala sakit, dada berdebar, atau perut nggak nyaman karena mungkin asam lambung naik dan sebagainya gitu kan. Atau mungkin bahkan bisa berdampak kepada buruknya relationship kamu. Jadi seringkali kamu mengalami kegagalan di dalam menjalin hubungan asmara atau hubungan dengan orang lain atau siapapun. Kemudian berdampak juga kepada kesehatan, berdampak juga kepada memburuknya keadaan finansial kamu atau juga rezeki kamu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja gitu kan, karena saya yakin sekali teman-teman tidak kepengen terus berada di situasi itu. Nah, maka dari itu saya akan mencoba membantu teman-teman untuk melihat tanda-tandanya lewat kartu, dan saya akan buka kartu ini gitu kan. Nah, nanti jadi kita campur ya, kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan antara kita baca kartu ya dengan kartu tarot, dengan psikologis, dengan teknik-teknik healing atau releasing dan sebagainya. Nah, saya berharap di sini teman-teman akan menemukan sebuah pembelajaran ya secara online, secara gratis juga ya, karena biasanya kan untuk hal-hal yang seperti ini, materi-materi seperti ini saya ajarkan hanya di kelas-kelas saya atau di workshop saya di berbagai kota, di mana saya ada jadwal di sana ya. Saya keliling di kota macam-macam, ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Malang, Jogja, Semarang, Solo dan sebagainya. Nah, di situ saya mencoba untuk berbagi di kelas saya. Nah, tapi kali ini saya akan mencoba untuk memadukannya dengan kartu dan kemudian saya padukan dengan berbagai macam informasi atau materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Oke. Baik, teman-teman, kita akan shuffle kartunya terlebih dahulu. Kita akan melihat seperti apa tanda-tanda, situasi dan kondisi agar teman-teman memahami bahwa oh, berarti dalam kondisi seperti ini saatnya aku melakukan self-healing atau semacam releasing. Karena teman-teman, apabila keadaan tersebut, keadaan buruk, emosi yang menumpuk, akumulasi emosi negatif yang menumpuk,
ini tentunya berdampak yang sangat tidak bagus bagi tidak hanya kesehatan kita, tapi juga bagi relasi-relasi kita, hubungan kita dan sebagainya. Nah, banyak teman-teman yang mengeluhkan, Mas Damar, kenapa ya aku sering banget gagal dan sering banget aku dikhianati, sering banget aku gagal, putus nyambung gitu kan, udah ganti pasangan tapi ternyata masih juga ditinggalkan, masih juga mendapatkan perlakuan yang sama dan sebagainya. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini teman-teman tidak ada yang kebetulan ya. Tidak ada yang kebetulan, dan hal yang harus kamu lakukan pertama adalah jangan menyalahkan orang lain, tetapi lebih kepada introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita melihat ke dalam agar kita bisa lebih melihat secara jernih, secara nyata bahwa segala sumber itu, sumber permasalahan atau segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, semuanya bersumber dari dalam diri kita sendiri. Oke, kita coba buka. Kita ambil 5 kartu. Oke. Kita shuffle terlebih dahulu. 1 kartu lagi ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Oke. Teman-teman, di kartu pertama di sini ada Ocean, Ebb and Flow ya. Jadi ini menggambarkan situasi, kondisi pikiran dan juga perasaan kamu. Jadi kalau boleh saya bilang begini teman-teman, kadang keadaan psikologi seseorang, keadaan pikiran maupun jiwa kita itu kan seringkali naik turun. Nah, itu wajar gitu kan. Cuman kalau saya lihat misalnya di sini kamu merasakan naik turunnya atau pasang surutnya itu terlalu drastis, artinya bentar-bentar mood kamu bagus, bentar lagi moodnya jelek, bad mood lagi. Nah, ini berarti kan terlalu moody ya, jadi gampang mood, gampang hilang moodnya juga. Nah, kondisi perasaan dan pikiran kamu yang seperti ini adalah sebagai tanda bahwa keadaan psikologis kamu berarti sedang tidak stabil. Apalagi ditambah lagi dengan misalnya kamu sering banget mengalami satu kekecewaan atau kegagalan atau sering merasa sial dan sebagainya. Nah, tentunya kondisi pikiran dan perasaan yang seperti itu di langkah kedua jelas harus melakukan yang namanya releasing. Kalau tadi di depan saya sampaikan tentang healing dan releasing sebenarnya juga saling berkaitan gitu kan. Kalau healing adalah penyembuhan, kalau releasing lebih kepada kita melepaskan emosi-emosi negatif. Sebenarnya hampir sama gitu kan. Tetapi antara releasing dengan healing itu kan bisa saling terkait dan bisa saling berhubungan. Jadi rilis ya, jadi kalau dirilis itu berarti kita melepaskan emosi-emosi negatif. Kalau kita belajar tentang stoicism atau stoikisme, di mana kita juga belajar menerima keadaan yang memang harus kita sadari, bahwa salah satunya adalah bahwa kita harus sadar bahwa di kehidupan kita itu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan juga ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, maka langkahnya kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan kepada hal-hal di luar sana yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah apa? Orang lain misalnya gitu kan, orang lain yang bersikap tidak baik sama kamu gitu kan, orang lain yang mungkin benci sama kamu, orang lain yang mungkin suka fitnah kamu dan sebagainya. Nah, kita kan nggak bisa mengendalikan orang tersebut gitu kan. Maka fokusnya bukan kita kepada orang tersebut, tapi kita fokus kepada diri kita sendiri gitu loh. Kenapa? Karena ya memang itulah yang bisa kita lakukan ya. Jadi salah satu step atau konsep dalam ilmu stoikisme itu tadi adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Kita harus menyadari ada dua hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, hal yang di luar diri kita yang tidak bisa dikendalikan, ya otomatis kita harus lepaskan, kita rilis gitu loh. Kemudian kembalinya adalah kepada diri kita sendiri, kita fokus pada diri sendiri dan kita fokus kepada apa yang kita pikirkan, apa yang dominan di dalam pikiran kita. Kalau misalnya kita berpikir tentang hal-hal yang tidak mungkin, kita berpikir tentang hal-hal yang mungkin masih jauh buat kita raih, ya itulah juga salah satu yang harus kamu rilis atau dilepaskan. Jadi fokusnya adalah kepada apa yang bisa kamu kendalikan, yang bisa kamu kerjakan, gitu kan? Fokusnya adalah kepada present moment atau present tense ya, kepada hal-hal yang sekarang ini sedang kita lakukan, ya. Sebagai contoh kita berlatih
makan sadar misalnya gitu kan, makan sadar. Ya, kita makan dengan sadar gitu kan. Artinya kita makan benar-benar fokus kepada makanan atau makanan yang sedang kita makan dan tidak lagi disambi dengan main HP, ngobrol lah dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh untuk mempelajari kita agar kita bisa mengendalikan diri kita dan kita fokus pada diri kita. Nah, releasing di sini otomatis mengajarkan atau menyarankan teman-teman untuk membuang emosi-emosi negatif. Nah, di kartu pertama di sini saya melihat ya ada situasi yang naik turun. Nah, biasanya keadaan secara psikologi atau emosional seseorang yang naik turun gitu kan, atau bahkan di situ ada akumulasi emosi negatif, maka harus dirilis ya. Rilisnya bagaimana? Nah, tentunya rilis kamu harus mengetahui bagaimana caranya rilis gitu kan. Tetapi yang jelas saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar di sini, tetapi yang jelas kamu harus melakukan rilis. Nah, salah satu cara untuk melakukan releasing adalah dengan menyadari bahwa di dalam diri kita ada emosi-emosi negatif yang menumpuk. Karena emosi itu kan macam-macam ya teman-teman. Ada marah, benci, sedih, ya, kecewa, sedih yang mendalam, merasa terluka batinnya, merasa jadi korban lah dan sebagainya. Nah, itu adalah situasi dan kondisi yang boleh saya katakan harus dibuang, harus dirilis gitu kan. Karena kalau itu dibiarkan, otomatis bakal mengganggu hidup kamu terus-menerus. Kamu jadi nggak konsen, kamu jadi nggak mood saat bekerja atau melakukan aktivitas apapun. Rasa bersyukur juga menjadi berkurang, nikmat hidup menjadi berkurang, ya kan? Karena sudah sering kita dengar bahwa janji Allah adalah apa? Janji Tuhan adalah apa? Ketika kita mensyukuri suatu nikmat, maka Allah akan melipat gandakan nikmat itu. Dan itu sangat betul sekali teman-teman. Ketika kita sudah semakin bersyukur, maka kita semakin merasakan nikmatnya hidup dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hal apa saja yang harus kamu rilis adalah ketika kamu merasa bahwa di dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu itu ada karma-karma. Nah, sedikit bicara tentang karma. Ya, karma itu sebetulnya kan ada karma baik, ada karma buruk. Cuman seringkali kalau kita dengar kata karma, yang muncul di dalam pikiran kita adalah karma buruk, ya kan? Hal-hal yang menjadi pembalasan oleh alam semesta kepada kita, dan itu adalah lebih kepada hal-hal buruk. Kalau karma yang baik itu apa sih ya? Pahala gitu kali ya, pahala, terus kemudian ya otomatis imbas yang positif. Tetapi kalau kita bicara di kartu ketiga, saatnya kamu harus melakukan self-healing dan releasing itu saat bagaimana? Saat ketika kamu merasakan bahwa di dalam diri kamu ada karma, ya. Nah, sedikit saya jelaskan, karma itu seperti apa. Jadi kamu merasa ada semacam suatu keadaan atau suatu kejadian yang membuat kamu itu ngerasa nggak nyaman. Contoh misalnya, kamu cari rezeki kok susah gitu kan. Atau tiba-tiba ada orang yang memfitnah kamu, tiba-tiba ada orang yang benci sama kamu, tiba-tiba ada orang yang jelek-jelekin kamu misalnya. Nah, atau bisa jadi misalnya kita punya bisnis tapi ternyata gagal gitu kan. Atau bisa jadi misalnya kita punya hutang atau orang punya hutang ke kita tapi orangnya nggak bayar-bayar misalnya gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi karma. Artinya ketika kita sudah menyadari bahwa ada semacam indikasi karma dalam kehidupan kita atau di dalam diri kita, maka hal yang harus kamu lakukan adalah menyadari juga, mengevaluasi diri, introspeksi diri, dan kemudian kamu mengingat-ingat kembali kira-kira hal apa saja yang pernah kamu lakukan di masa-masa lampau. Sederhananya adalah karma itu adalah hukum tabur tuai, ya, dimana kita menanam kita akan menuai, ya. Jadi kalau misalnya kamu berbuat baik kepada seseorang atau siapapun, otomatis orang lain atau siapapun juga akan berbuat baik pada kita. Kita ramah kepada orang, ya orang lain pasti akan ramah kepada kita. Jadi ini adalah hukum tabur tuai dan kita sebut sebagai karma. Selain hukum tabur tuai, hukum sebab akibat juga. Jadi ada sebab pasti ada akibat, ada akibat pasti akan ada sebab. Nah, jadi intinya adalah perbuatan baik akan menghasilkan perbuatan yang baik juga dari orang lain atau dari siapapun. Ketika hubungan kamu juga mungkin on off atau bahkan kamu sering dikecewakan, sering dikhianati, ya, dan sebagainya semacam itu, kamu ngerasa selalu jadi korban, ini juga menjadi bahan evaluasi gitu loh. Apakah ada karma di dalam diri kita, ya? Nah, kamu harus flashback ke belakang, evaluasi diri, kira-kira apa?
ketemu atau tidak ketemu bahwa kita pernah melakukan karma atau tidak jadi masalah. Misalnya ngerasa, aduh Mas Damar aku lupa nih, aku pernah berbuat seperti ini apa tidak gitu, nggak masalah gitu kan. Yang terpenting adalah kita menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang sekarang kita lakukan harus benar-benar sesuai dengan hukum-hukum yang ada di alam semesta ini. Artinya apa? Ya baik, otomatis akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, otomatis sama seperti itu. Nah, jadi kita sadari. Kemudian karma-karma inilah yang kemudian harus membuat kita sadar bahwa oh berarti kita harus melakukan yang namanya healing juga, gitu kan? Nggak hanya sekedar healing, tapi juga healing releasing sekaligus mengarah kepada bagaimana kita memutuskan pola karma. Karena karma itu sendiri juga kadang-kadang kita tidak bisa mengukur ya. Kita nggak bisa mencari sebuah barometer atau ukuran-ukuran bahwa karma itu bisa dibayar atau tidak, gitu kan? Seberapa yang harus kita bayar dan sebagainya. Ya, kita tidak pernah tahu ya, unpredictable. Jadi yang penting atau perlu kita lakukan adalah ya sudah, kita melakukan hal-hal baik mulai dari sekarang. Kita sadari dan kita bertaubat gitu ya, kita berbuat baik dan seterusnya seperti itu. Tetapi ada cara juga nanti bahwa kita harus melakukan healing atau releasing terkait bagaimana kita bukan memutus atau membayar karma ya, tetapi setidaknya kalau boleh saya bilang ya istilah umumnya sih memutus pola karma atau membayar karma. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya bahwa karma itu bisa dibayar berapa gitu kan. Yang jelas hal yang bisa mengurangi karma atau paling tidak mudah-mudahan bisa memutus pola karma adalah dengan kita berbuat baik atau kita melakukan recovery ya. Recovery itu berarti istilahnya begini, kita melakukan 1 kali kesalahan berarti 17 kali kita harus melakukan kebaikan. Nah, itu namanya recovery untuk membayar karma ya. Ibarat kata kita hutang 10.000, ya kita lebihkan aja lah ya, jadi 20.000, 50.000 atau 100.000 untuk membayar hutang tersebut. Tetapi kan kita nggak bisa menghitung secara pasti apakah benar-benar hutang kita hanya 10.000 ya kan, jangan-jangan ternyata lebih dari itu, 50, 100, 200, 300 atau 1.000 gitu kan. Nah, jadi intinya perbuatan-perbuatan baik kita yang memang harus tetap kita tingkatkan ya. Oke, karena kalau karma itu terus berlangsung teman-teman, makanya saya melihat bahwa banyak teman-teman atau klien yang datang ke saya untuk personal reading dan juga konsultasi, mereka bicara tentang, Mas Damar, aku tuh sering banget nih gagal, sering banget kecewa, sering banget disakitin, sering banget tidak menemukan sesuai dengan harapan saya. Ada kemarin juga yang cerita ke saya juga, Mas Damar, gini, aku tuh lama banget gak dapet pasangan gitu kan. Setiap kali ada yang suka sama aku, tapi aku nggak suka gitu kan, aku nggak klik. Tapi ketika aku yang suka sama dia, dianya yang nggak suka gitu kan. Tapi giliran kita sama-sama suka, ribut terus atau bahkan tidak langgeng. Nah, ini juga bisa merupakan tanda bahwa di dalam diri kamu masih ada karma yang harus dibayar ya. Nah, kemudian ada satu hal yang harus saya sampaikan juga, bahwa teman-teman juga harus mengenali yang namanya grounding ya. Grounding adalah bagian-bagian dari releasing juga. Jadi pembuangan energi negatif yang memang harus kita buang setiap saat, setiap waktu, terutama apabila kita sudah beraktivitas seharian. Jadi setelah beraktivitas atau pergi kemana-mana, ketemu dengan banyak orang dan sebagainya, lakukan yang namanya grounding di rumah ya. Sebelum mandi atau sebelum tidur, grounding dulu gitu kan. Kalau bisa sebelum mandi kamu grounding ya, tiduran di lantai dan kamu lakukan yang namanya grounding, jadi membuang energi negatif ya. Oke, teman-teman, dari penjelasan saya, kalau misalnya teman-teman ternyata merasa masih kurang jelas, silahkan teman-teman boleh secara pribadi konsultasi langsung dengan saya. Kamu chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi, sehingga di sini teman-teman bisa lebih paham atau lebih spesifik, karena di sini saya memang menyampaikan secara secara spontan ya. Tapi mudah-mudahan dengan yang spontan ini kamu bisa menangkap maksud saya, dan saya yakin kamu pasti bisa menangkap inti-inti dari apa yang saya sampaikan. Oke ya, jadi grounding. Nah, intinya adalah unseen healing wisdom. Jadi kamu harus bertemu dengan orang yang memang ahli di masalah healing atau terapi, dan teman-teman harus melakukan hal tersebut, konsultasi kepada ahlinya agar permasalahan kamu itu segera beres. Karena kalau saya menjelaskan di sini tentang detail
apa namanya, langkah-langkah dan cara-caranya mungkin bisa saja, cuman tidak semudah itu juga gitu ya, karena nanti kita berhubungan sekali dengan bagaimana kita harus masuk ke alam bawah sadar kita, bagaimana kita harus menurunkan gelombang otak kita juga dari beta, alfa, theta ya. Gelombang otak itu kan ada 4 ya, terutama 4, ada 5 sih, tapi yang sering kita sebut adalah 4, beta, alfa, theta, dan delta. Nah, bagaimana kita menurunkan gelombang otak kita, gelombang pikiran kita dari beta menuju ke alfa dan menuju ke theta. Nah, ini yang harus dipahami. Maka saya bilang di sini bahwa ketika kamu memang membutuhkan hal itu, kamu harus bertemu dengan ahlinya, Unseen Healing Wisdom. Ahlinya adalah shaman. Shaman itu semacam ya ahli terapi ya, atau semacam orang yang paham dengan hal-hal yang berhubungan dengan terapi. Oke, teman-teman, saya akan mencoba melihat situasi dan kondisi kamu yang lebih jauh lagi dengan kartu tarot ini, untuk membantu melihat diri kamu, melihat kehidupan kamu secara lebih dalam lagi. Dan di situ saya akan memberikan bacaan-bacaan situasi dan kondisi kamu, lalu kemudian yang terakhir nanti akan saya memberikan saran dan advice lagi melalui kartu ini. Lewat kartu tarot ini nanti saya akan mencoba melihat dan membantu teman-teman untuk melihat lebih jauh lagi tentang ya itu tadi, seperti apa yang saya tadi bilang, keadaan kamu, situasi kamu, dan segala hal yang sedang terjadi gitu kan. Intinya apa ya, ini lebih luas banget ya teman-teman, membaca kehidupan kamu, kemudian ada saran-saran yang mudah-mudahan bisa kamu jadikan sebagai suatu pencerahan dan tambah ilmu gitu kan, kita berbagi, kita sharing gitu ya. Nanti kita akan kocok dulu ya teman-teman kartu ini karena sekali lagi kalau kita bicara tentang permasalahan di kehidupan kita itu kan sangat kompleks banget gitu kan. Bahkan hampir setiap hari saya membantu teman-teman atau klien yang konsultasi secara pribadi kepada saya, baik yang secara online maupun yang ketemu langsung. Dan waktu saya bagi-bagi juga untuk kelas pelatihan dan sebagainya. Ya, di antara itu saya banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan tentang kehidupan ya. Jadi makanya saya sering terinspirasi dengan untuk membuat video ini, terinspirasi dari permasalahan teman-teman yang datang kepada saya, yang konsultasi dan sebagainya. Saya berharap bahwa ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran bersama-sama gitu. Jadi setidaknya video ini tidak sekedar sebagai baca tarot aja ya, tidak sekedar itu, tapi lebih dari itu, karena saya mencampurkan antara tarot dengan healing, dengan materi-materi yang memang sering saya bawakan di kelas gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman yang memang mengikuti channel Damar Aji ini juga selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan secara gratis. Karena saya yakin semakin saya bisa berbagi kepada teman-teman, pasti akan semakin bermanfaat dan itu pasti akan membawa berkah ya, insya Allah, buat saya maupun buat teman-teman juga, buat kita semuanya lah yang jelas gitu. Oke, saya kocok kartu dulu. Kita akan lihat ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang kepengen konsultasi secara pribadi, silahkan aja langsung kamu chat ke nomor WA yang tertera di sini dan kita bisa banyak ngobrol ya. Nanti untuk syarat dan ketentuan tentu berlaku. Jadi silahkan teman-teman bisa langsung chat aja, nanti akan dibantu oleh admin saya untuk diberikan penjelasan-penjelasan bagaimana caranya untuk konsultasi dan ketemu dengan saya. Kita akan lihat dari kartu ini. Knight of Wands. Satu lagi. Oke. Di sini saya beberapa atau 5 kartu saya lihat bahwa di antara teman-teman di sini memang ada yang bukan ada ya, tapi kebanyakan saya melihat di sini ada
teman-teman yang sedang berpikir tentang hari esok, masa depan, ya, dan ada banyak kekhawatiran yang muncul dalam diri kamu. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalau misalnya kita terlalu terpaku kepada hari esok, masa depan yang belum jelas ya seperti apa, dan ketika kamu sudah terlampau berpikir ke depan, jatuhnya kan overthinking nih, ya, berpikir terlalu berlebihan. Nah, jatuhnya adalah bikin kamu stres, pusing, depresi, dan sebagainya. Hal yang belum kamu ketahui, kamu sudah pusingkan. Nah, ini saya melihat di kartu pertama. Di kartu kedua, di sini saya melihat bahwa kamu juga ada banyak teman-teman yang merasakan secara finansial ini bermasalah ya. Jadi mungkin penghasilan masih belum stabil, masih naik turun gitu kan. Dan kemudian bikin kamu stres juga ya. Ini yang saya lihat. Nanti solusinya saya akan kasih kartu di sini ya. Solusinya di kartu atau di baris ketiga. Di kartu yang ketiga di sini ada banyak teman-teman. Ada banyak teman-teman yang konflik batin ya. Jadi konflik batin itu berarti ada perang batin. Berarti ribut di dalam diri kamu tuh ribut gitu loh. Gini aja gitu kan. Nah, ini otomatis akan mengganggu ketentraman dan kedamaian. Nah, di situasi ini otomatis kamu tidak akan pernah menemukan ketenangan, gitu kan? Dan jangan pernah mencoba mencari ketenangan, kedamaian, dan juga kebahagiaan itu di luar diri kita. Karena sejatinya bahwa ketiga hal tadi, ketenangan, kedamaian, ketentraman, banyak ya, 4 ya, kebahagiaan, itu justru semuanya di dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah punya tools dan juga cara untuk menemukannya, kita akan tenang, damai, bahagia, tentram, gitu kan. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu masih kondisinya nggak stabil ya, seperti kartu pertama tadi, moody ya, naik turun. Kemudian kamu masih sering menggantungkan hidup kamu dan harapan kamu kepada orang lain. Nah, ini menjadi hal yang harus kamu pahami bahwa hidup ini nggak bisa kita bergantung kepada orang lain. Saya jadi teringat dengan kata-kata yang sangat luar biasa ya. Jadi bahwa ketika seseorang meminta ikan kepada orang lain ya, bisa jadi ikan itu bisa buat makan 1 atau 2 hari saja ya. Tetapi ketika kamu belajar ya, bukan hanya minta ikan, kamu belajar bagaimana caranya memancing, atau bahkan bagaimana caranya kamu tuh mendapatkan ikan dengan memancing, maka bisa jadi kamu akan bisa makan selamanya atau seumur hidup kamu. Artinya apa? Jangan gantungkan hidup kamu atau harapan kamu kepada orang lain sepenuhnya gitu loh. Memang betul bahwa kita rezeki itu dari orang lain gitu kan. Kita rezeki dari orang lain gitu kan. Terus orang lain itu selalu menjadi perantara rezeki kita. Tetapi kan ada caranya gitu kan. Kita bekerja, kita punya skill, kita punya keahlian dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita sekedar menggantungkan, kita hanya sekedar meminta gitu kan. Nah, ini yang menurut saya jangan gitu loh. Yang menurut saya nggak benar, konsep yang salah gitu kan. Karena pada sejatinya adalah bahwa kita hidup itu berdiri di atas kaki kita sendiri gitu loh. Modalnya modal dengkul kita sendiri. Kalau kata Om Bob seperti itu. Jadi jangan pernah menggantungkan segala sesuatu hidup kamu atau harapan kamu kepada orang lain ya. Jadi kamu harus benar-benar berdiri sendiri. Nah, terus kemudian yang kelima, saya merasakan banget di sini ada energi bahwa kamu itu masih terikat dengan kayak semacam mental block ya. Sebagian dari teman-teman juga masih terikat dengan masa lalu, belum bisa lepas dari masa lalu, belum bisa move on, belum bisa lepas dari ikatan batin dengan dia, walaupun ternyata dia sudah pergi, bahkan ada yang sudah menikah, mungkin sudah lupa sama kamu, tapi kamu belum bisa melupakan dia. Nah, ini yang harus kamu bereskan dengan cara self-healing gitu kan. Nah, teman-teman, ketika kamu terikat dengan masa lalu, belum bisa lepas ikatan batin kamu, ini kan sangat menyiksa sekali gitu kan. Kamu harus sadari itu, oke? So, saya akan memberikan saran kepada teman-teman yang merasakan apapun yang tadi sudah saya sampaikan lewat kartu ini.
Kartu kedua. Saya akan jelaskan satu persatu nanti kalau sudah keluar 5 kartu. Baik teman-teman, 5 kartu sudah saya buka, kesenggol. 5 kartu sudah saya buka. Jadi intinya gini, kamu harus lebih banyak komunikasi dengan diri kamu sendiri. Tidak hanya itu, tapi kamu juga komunikasi dengan orang-orang yang kamu anggap sebagai orang yang paham dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan psikologi, pikiran, tentang healing, tentang spiritual, dan sebagainya. Karena gini teman-teman, dari apapun yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita mau belajar tentang spiritual, kita mau belajar, apalagi kamu sudah tahu lah ya, kamu juga beragama lah dan sebagainya. Artinya, landasan agama itu menjadi sangat penting atau hal yang utama ya, tentang ibadah, tentang agama, aturan-aturannya, larangan-larangannya dan sebagainya. Nah, di sisi lain kita juga harus memahami tentang diri kita sendiri secara spiritual. Di sini kamu harus ada semacam komunikasi terhadap diri sendiri. Komunikasi, jadi namanya adalah self-talk. Jadi ada internal communication gitu kan. Jadi komunikasi secara internal agar terjadi semacam pengkeliran atau kejelasan-kejelasan terhadap apa sih sebetulnya masalah yang kamu hadapi ini gitu kan. Karena setiap masalah, setiap penyakit, setiap keluhan itu kan selalu ada yang namanya akar masalah. Nah, ini kita harus cari akar masalahnya apa. Nah, kamu harus mencari lebih banyak informasi, get more information. Kamu cari, gali gitu loh. Apa sih yang sebenarnya aku butuhkan? Apa sih masalahku gitu kan? Sebagai contoh misalnya begini. Dulu saya adalah orang yang sangat pemalu gitu kan. Bahkan bisa dibilang saya tampil di depan publik untuk bicara, itu saya udah groginya setengah mati. Nah, sebagai contoh, saya mencari akar masalahnya. Akarnya apa sih? Kenapa gue jadi kok bisa pemalu? Kenapa gue grogi, nervous lah dan sebagainya. Nah, ketika ketemu akar masalahnya, lalu kita buat akar itu menjadi kita cabut kan, ibaratnya seperti itu. Kita cabut, kita buang. Nah, itu contoh sederhana lah ya gitu loh. Nah, terhadap yang kamu rasakan dan kamu hadapi saat ini pun kamu juga harus mencari akar masalahnya apa, sumbernya apa. Sumbernya tentu dari diri kita sendiri, tapi akarnya apa? Misalnya gini, kamu ngerasain bahwa emosi yang paling dominan di dalam diriku adalah tentang kemarahan gitu kan. Gampang marah, bentar-bentar marah, tersinggung lah dan sebagainya. Nah, ini pasti kan ada hal yang menjadi pemicu atau akar masalah. Nah, akar masalah itu pasti terjadi pada suatu ketika di masa-masa lampau ya. Nah, kamu harus flashback gitu kan. Kapan gitu kan. Nah, itu harus kamu temukan. Karena dengan menemukan akar masalah, setidaknya itu akan membantu kamu untuk bisa melakukan yang namanya healing maupun releasing juga gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, jadi ketika ketemu akar masalahnya, setidaknya kamu bisa melakukan yang namanya healing dan juga releasing ya. Nah, karena penting. Karena ibarat kata begini, kita sakit gitu kan, tapi kalau nggak ketemu sumber penyakitnya apa, ya kita nggak akan bisa sembuh gitu kan. Kita sakit perut nih, tapi kita minumnya obat sakit kepala, kan nggak nyambung. Misalnya contoh seperti itu. Nah, kamu harus menemukan akar masalahnya agar obatnya atau cara melakukan healing itu tepat. Nah, di sini otomatis kamu juga harus melakukan sebuah improvisasi gitu kan. Situasi-situasi yang harus kamu kendalikan, improvisasi yang harus kamu lakukan ya. Artinya jangan berdiam diri. Ingat ya, ketika kita terlalu banyak mager berdiam diri, tidak melakukan aktivitas apapun, tidak ada kreativitas, tidak ada ide-ide, tidak bekerja, tidak bergerak. Jangan salah ya, kalau kita bicara tentang spiritual, ada yang namanya root chakra atau chakra dasar. Nah, ketika kamu mager, males, nggak bergerak, nggak kreatif, nggak ada ide-ide, nggak ada pekerjaan, nggak bergerak sama sekali, misalnya hanya di rumah, tiduran, main HP, dan sebagainya, ingat, di situ bakal membuat energi kamu tuh tersumbat, terutama di chakra dasar. Itu pasti akan terjadi sumbatan-sumbatan di situ, yang nanti otomatis berdampak kepada cakra-cakra yang lain atau energi-energi yang lain yang semakin tersumbat. Nah, maka dari itu di program saya ada yang namanya pembersihan energi
dari sumbatan-sumbatan energi negatif dan juga sekaligus buka aura. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk membuka sumbatan-sumbatan. Jadi kalau misalnya pipa keran air ledeng misalnya, ngucurnya sedikit gitu kan, berarti kan ada sumbatan, padahal lancar ya, dari sumbernya lancar, tapi masuk ke rumah kita, kok ngucurnya kicrit-kicrit sedikit gitu ya. Nah, berarti ini kan ada masalah, ada sumbatan. Nah, kamu harus cari sumbatannya di mana. Jadi itu gambarannya ya. Nah, lalu kamu harus harus mensikapi keadaan itu dengan ketenangan batin ya, karena ketika pikiran kita nggak tenang, batin kita nggak tenang, otomatis akan mengganggu sistem vibrasi kita, tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, bicara tentang vibrasi berarti kan itu adalah sebuah getaran yang dikeluarkan oleh pikiran dan juga hati kita atau perasaan kita atau batin kita. Kalau misalnya ternyata vibrasi kamu tuh memang sumbernya nggak bagus, kamu nggak tenang, kamu kemrungsung gitu kan, pikiran kamu tuh kalut kacau, otomatis vibrasi yang terpancar akan buruk juga. Nah, otomatis di situ harus kamu lakukan yang namanya pembersihan energi. Bagaimana caranya kamu menciptakan sebuah ketenangan gitu kan? Karena apa? Ketenangan akan memudahkan kamu untuk menarik apapun yang kamu pengenkan, entah itu rezeki, jodoh, kesehatan, relationship lah dan sebagainya. Oke? Terus yang terakhir adalah forgiveness ya, memaafkan. Jadi ada terapi yang kita sebut dengan terapi memaafkan atau forgiveness terapi. Kalau misalnya teman-teman di sini masih menyimpan dendam, itu artinya kamu harus siap-siap menggali dua kubur gitu kan. Kenapa? Karena kalau kamu dendam, otomatis kamu akan menyerang orang yang kamu pikirkan itu ya, dia mati dan kamu bisa mati, ibarat kata seperti itu. Jadi ketika kamu masih menyimpan dendam, ini akan membuat kamu tersiksa, membuat kamu tuh semakin sakit, luka batin semakin sakit gitu kan. Nah, otomatis membuat medan energi kamu itu semakin jelek dan frekuensi level energi kamu juga semakin turun. Ketika seseorang berada di level energi yang rendah, maka yang terjadi dalam hidupnya adalah kesialan, apes, kesulitan-kesulitan, tidak beruntung dan sebagainya. Nah, ini apakah bisa dirubah, Mas Damar? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Bisa ya. Caranya adalah bagaimana? Dengan menaikkan level energi kamu. Caranya bagaimana? Ada ya. Jadi caranya adalah sekali lagi level energi rendah harus kamu naikkan ya. Sederhananya seperti itu. Lebih detailnya karena saya harus menjelaskan detail secara fokus, kamu bisa langsung chat ke nomor WA tertera di sini. Karena kalau saya jelaskan di sini mungkin nanti next time gitu kan, next video tentang level energi yang rendah seperti apa, yang tinggi seperti apa. Intinya kamu harus menaikkan level energi kamu dari rendah menjadi tinggi, intinya seperti itu. Karena kalau sudah energi tinggi, maka kesialan tuh hilang, yang datang adalah keberuntungan ya, terus kemudian rezeki yang semakin mudah, berlimpah, jodoh gampang, dan seterusnya seperti itu. Oke? Itu gambarannya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, dari perpaduan antara kartu dengan beberapa materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan bagi teman-teman, dan silahkan bisa diputar kembali kalau misalnya teman-teman kepengen lebih jelas lagi. Oke? Sekali lagi terima kasih banget yang sudah selalu mendukung channel Damar Aji, yang selalu nonton, yang selalu setia, yang selalu komentar, terima kasih banget. Dan yang jelas tanpa kalian channel ini tidaklah menjadi apa-apa. Oke? Dan sekali lagi yang kepengen konsultasi silahkan langsung aja chat ke nomor WA yang tertera di sini, dan juga di kolom komentar ada, di kolom deskripsi juga ada. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya rasa itu dulu teman-teman. Semoga kamu bisa mengambil inti-inti dan poin-poin pentingnya, walaupun saya mungkin panjang lebar ngomongnya, tapi yang jelas ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dari video ini. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.